Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 mata kuliah pengembangan kurikulum kelas 6B dan kelas 6D akan memaparkan hasil diskusi kami dengan judul memahami prinsip dasar yang dipertimbangkan dan pengembangan kurikulum. Adapun anggota dari kelompok 5 yaitu Nurul Istiqomalia dengan NIM 047, kemudian Zahiror Rizky Hanifa dengan NIM 048, kemudian Syafrila Faiga Utami dengan NIM 127, dan juga Indah Nurul Alisanti NIM 128, dan juga Lois Juvita Angelika NIM 129. Selanjutnya pemateri akan menjelaskan mengenai prinsip umum dan prinsip khusus dalam pengembangan kurikulum. Kepada pemateri dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Istiqomalia, NIM 047 kelas 6B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi prinsip relevansi. Prinsip relevansi secara bahasa hubungan atau kaitan. Adanya kesesuaian, kaitan, atau hubungan antara unsur-unsur kurikulum sendiri dan antara isi kurikulum dengan tuntutan dan kebutuhan hidup yang ada di masyarakat. Ini merupakan pengertian dari prinsip relevansi. Prinsip relevansi dalam pengembangan kurikulum berdasarkan pengertiannya ada dua macam, yaitu relevansi di dalam dan di luar. Untuk relevansi di dalam, yaitu kesesuaian dalam komponen kurikulum, tujuan, konten, materi, atau organisasi, dan evaluasi. Ketidaksesuaian antara komponen ini bisa menjadikan kurikulum tidak fungsional atau tidak berfungsi dengan baik. Misalnya, jam pelajaran tidak sesuai dengan materi, tentu akan sulit mencapai tujuan yang sudah dirumuskan karena materinya saja berbeda. Begitu juga dengan evaluasi tujuannya, menguji efektivitas dari sebuah pelaksanaan program, tentu harus berlandaskan kepada tujuan. Oleh sebab itu, antara tujuan evaluasi juga harus tepat, terdapat kesesuaian. Mereka bisa berkontribusi kepada diri sendiri, keluarga, ataupun masyarakat. Dapat kita maknai bahwa prinsip relevansi eksternal ini mempersiapkan program belajar untuk mempersiapkan peserta didik untuk dapat berpartisipasi dan bertahan di masa depan. Artinya, kita membekali peserta didik dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan saat ini dan untuk masa depan yang akan mendatang. Adapun 3 relevansi secara eksternal. Relevansi kurikulum dengan perkembangan lingkungan hidup peserta didik. Dalam kurikulum ini hendaknya dipertimbangkan sejauh mana kurikulum ini sesuai dengan tujuan nyata yang ada di sekitar lingkungan peserta didik. Misalnya, peserta didik hidup di pedesaan. Akan lebih sesuai jika kurikulum yang diterapkan kepada siswa diambil dari masalah yang ada di pedesaan, dan begitu juga sebaliknya. Jika ada di perkotaan, maka segala masalah bahan kurikulum juga dapat diambil dari daerah perkotaan. Kedua, relevansi kurikulum dengan perkembangan sekarang dan masa depan. Peserta didik harus dipersiapkan untuk membekali pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dengan begitu, peserta didik dapat memungkinkan menghadapi segala sesuatu yang dapat dihadapi. Relevansi eksternal yang nomor 3, relevansi kurikulum dengan tuntutan kerja. Sebuah lembaga pendidikan bertugas menyiapkan peserta pendidik agar mampu bekerja di lapangan sesuai dengan bidangnya. Dengan demikian, kurikulum yang disajikan harus berkaitan dengan tuntutan yang ada di dunia pekerjaan yang ada. Prinsip afektivitas ini sangat erat kaitannya dengan tujuan. Pada saat tujuan tercapai, pada dasarnya kita sudah melaksanakan kurikulum yang efektif. Karena prinsip afektivitas ini kita harus merumuskan secara jelas
tujuan yang bisa tercapai, bisa diukur, dan logis masuk akal. Jadi, tujuan dari prinsip afektivitas ini bisa dicapai pada saat tujuannya bisa tercapai. Berarti pembelajaran yang kita lakukan sudah efektif. Sebaliknya, jika usaha itu tidak efektif, maka jauh dengan apa yang direncanakan. Dalam pengembangan kurikulum afektivitas ditinjau dari dua aspek, yaitu aspek afektivitas dari segi mengajar pendidik. Maksudnya, mencakup sejauh mana jenis-jenis kegiatan belajar yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun usaha pengembangan kurikulum dalam meningkatkan afektivitas mengajar, misalnya melalui workshop, pelatihan-pelatihan, studi lanjut, diskusi-diskusi, dan lain sebagainya. Untuk afektivitas belajar peserta didik ini berkaitan sejauh mana tujuan pembelajaran yang diinginkan agar tercapai dengan melalui kegiatan belajar mengajar yang telah ditempuh, atau sejauh mana peserta didik yang belajar mengalami perubahan yang diinginkan dalam tujuan pengajaran. Dalam meningkatkan afektivitas belajar peserta didik dapat dilakukan dengan memilih strategi dan media pembelajaran yang dirasa tepat dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Menurut S.P. Hasibuan, efisiensi adalah suatu prinsip yang telah direncanakan untuk mencapai suatu tujuan dengan cepat dan juga tepat, sesuai dengan harapan. Prinsip efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input dan output, hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan, seperti halnya juga hasil yang optimal dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Peran kurikulum dalam ranah pendidikan merupakan peran yang sangat penting, bahkan sangat mempengaruhi dalam dunia pendidikan. Prinsip efisiensi ini salah satu prinsip yang diperhatikan dalam pengembangan kurikulum. Dalam mengembangkan kurikulum harus mempertimbangkan semua aspek, dari segi efisien, dana, waktu, tenaga, maupun sumber-sumber yang lainnya harus tersedia agar dapat mencapai hasil yang optimal dan terbatas. Harus digunakan dengan sebaik mungkin untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran dengan baik. Waktu yang tersisa harus dimanfaatkan dengan tepat dengan sesuai tata ajaran dan bahan ajar yang diperlukan. Tenaga sekolah juga memerlukan lebih, dan saat ini sangat terbatas, baik dalam segi jumlah maupun mutu yang dimiliki. Seharusnya digunakan secara efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran yang baik dan tepat. Menurut Nala, fleksibilitas sendiri merupakan kemampuan tubuh untuk mengulur diri seluas-luasnya, berhubungan erat dengan kemampuan gerak kelompok otot besar dan kapasitas kinerjanya yang ditunjang oleh luasnya gerakan pada diri sendiri. Dalam prinsip fleksibilitas, yang dimaksud ini adalah kurikulum harus memiliki fleksibilitas. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam implementasinya dimungkinkan untuk menyesuaikan penyesuaian berdasarkan kondisi. Kurikulum tetap fleksibel di mana saja, bahkan untuk anak yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda, pengembangan kurikulum masih bisa dilakukan. Kurikulum yang luas mudah disesuaikan, diubah, dan dilengkapi atau dikurangi sesuai dengan tuntutan dan keadaan, kemampuan setempat. Jadi tidak statis atau kaku.
Dalam suatu kurikulum sudah tersedia program pendidikan keterampilan industri dan pertanian. Pelaksanaan di kota, karena tidak sesuai dengan lahan pertanian, maka yang dilaksanakan program keterampilan pendidikan industri. Sebaliknya, pelaksanaan di desa ditekankan pada program keterampilan pertanian. Dalam hal ini, lingkungan sekitar, keadaan masyarakat, dan ketersediaan tenaga dan fasilitas peralatan menjadi faktor pertimbangan dalam rangka pelaksanaan kurikulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafrila Faiga Utami, NIM 190611100127. Di sini saya akan membahas mengenai prinsip kontinuitas, prinsip sinkronisasi, dan prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan. Baik, yang pertama yaitu prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas yaitu adanya hubungan antar berbagai tingkat pendidikan dan jenis program pendidikan, terutama dalam hal bahan pembelajaran. Maksud dari teori tersebut yaitu bagian-bagian, aspek-aspek, materi, dan isi pembelajaran harus disusun secara berurutan dan tidak terpisahkan. Harus ada hubungan atau keterkaitan antar tingkat pendidikan dan perkembangan siswa. Contoh penerapan prinsip kontinuitas yaitu seperti di kelas 4 terdapat materi mengenai bangun datar dan bangun ruang. Sebelum siswa memasuki materi tersebut, di kelas sebelumnya siswa harus menguasai mengenai operasi hitung seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, ataupun perkalian. Tujuan dari prinsip kontinuitas yaitu agar siswa tidak mengulang materi yang sama di jenjang yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu prinsip sinkronisasi. Prinsip ini dikembangkan dengan membuat seluruh kegiatan yang diperlukan seperti kurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler dan seluruh pengalaman belajar lainnya berjalan dengan harmonis, seimbang, dan searah. Contoh penerapan prinsip sinkronisasi yaitu seluruh kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler tidak saling menghambat dan saling menguatkan agar pengalaman belajar siswa yang dihasilkan itu lebih bermakna. Seperti contoh, ekstrakurikuler basket tidak boleh berbentrokan dengan kegiatan intrakurikuler belajar mengajar. Yang kedua, kegiatan kokurikuler seperti program intensif tidak boleh berbentrokan dengan kegiatan intrakurikuler belajar mengajar. Namun, kegiatan kokurikuler berupa program intensif ini bisa dilaksanakan setelah program intrakurikuler belajar mengajar selesai. Kemudian, untuk kegiatan ekstrakurikuler bisa diadakan pada setiap hari Sabtu, karena pada hari Sabtu ini tidak ada kegiatan kokurikuler maupun kegiatan intrakurikuler. Selanjutnya yaitu prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan. Seluruh kegiatan pembelajaran atau seluruh kegiatan yang ada di sekolah hendaknya berpacu pada tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan sendiri ini ada yang bersifat umum dan bersifat jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Dalam perumusan tujuan pendidikan hendaknya berpacu pada beberapa hal. Yang pertama yaitu kebijakan dan ketentuan dari pemerintah yang terdapat dalam dokumen lembaga negara. Yang kedua yaitu survei mengenai persepsi orang tua dan masyarakat yang bisa dihimpun dengan wawancara atau angket. Yang ketiga, survei mengenai para ahli dalam bidang tertentu. Yang keempat, survei mengenai manpower. Yang kelima yaitu penelitian kepada negara lain yang memiliki masalah yang sama. Yang keenam yaitu penelitian. Telah disebutkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Salah satu tujuan pendidikan nasional yaitu mengembangkan potensi yang ada dalam peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berilmu, sehat, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, demokratis, serta tanggung jawab. Contoh penerapan prinsip yang berkenaan dalam tujuan pendidikan yaitu adanya kegiatan pramuka. Dengan kegiatan pramuka ini, peserta didik dapat menjadi manusia yang bertakwa, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, bertanggung jawab, dan bersifat demokratis. Baik, perkenalkan nama saya Ina Nur Alisanti, NIM akhir 128. Oke, selanjutnya saya akan membacakan
tentang prinsip berkenan dengan pemilihan isi pendidikan. Dalam perencanaan kurikulum perlu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu yang pertama penjabaran tujuan pendidikan menjadi lebih sederhana, dan yang kedua isi bahan ajar. Isi bahan ajar harus meliputi segi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Penerapan prinsipnya seperti ini. Guru membuat suatu bahan ajar mengenai cerita pendek yang di dalamnya meliputi segi pengetahuan, keterampilan, dan juga segi sikap. Yang pertama yaitu segi pengetahuan. Guru memberikan beberapa soal mengenai cerita pendek. Terus guru juga bisa meminta siswa untuk menyebutkan dan menjelaskan ada apa sih di dalam cerita pendek tersebut. Dan yang kedua yaitu dalam segi keterampilan. Guru meminta siswa untuk membuat cerita pendek. Selanjutnya dalam segi sikap, guru meminta siswa untuk maju ke depan, menceritakan cerita pendek yang telah mereka buat. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu prinsip berkenan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Pemilihan proses belajar mengajar hendaknya mempertimbangkan metode yang akan digunakan. Maksudnya, pemilihan dalam proses belajar mengajar hendaknya mempertimbangkan beberapa hal, seperti yang pertama, apakah metode yang digunakan cocok? Dan yang kedua, apakah dengan metode tersebut mampu memberikan kegiatan yang bervariasi untuk melayani perbedaan individualis terhadap siswa? Dan yang ketiga, apakah penggunaan metode tersebut dapat mencapai tujuan kognitif, efektif, psikomotor, dan lain sebagainya. Contoh dalam penerapan prinsip ini yaitu penggunaan metode praktikum untuk materi mengenai sifat-sifat cahaya seperti itu. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Lois Juvita Angelika, NIM 129. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran, dan juga prinsip yang berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Adapun materi pertama yang saya jelaskan yaitu mengenai prinsip yang berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. Nah, adapun hal pertama atau hal yang harus diperhatikan dalam prinsip pemilihan media dan alat pengajaran ini, yang pertama yaitu kegiatan perencanaan serta inventaris terhadap alat dan juga media. Jadi pada kegiatan ini dilakukan perencanaan awal atau inventaris alat atau media pengajaran yang akan digunakan. Jadi adanya kegiatan ini itu bermanfaat untuk mempermudah merancang dan juga menyusun rencana dalam membuat media atau alat pengajaran. Yang kedua yaitu melakukan pengorganisasian alat dalam pembelajaran. Jadi pada kegiatan ini dilakukan dengan mengelola media atau alat yang digunakan dalam bahan pembelajaran. Jadi apakah media atau alat yang akan digunakan ini berupa seperti modul atau paket belajar atau seperti yang lainnya. Jadi dalam pengorganisasian media atau alat ini lebih ke penerapannya atau bagaimana sih cara mengelola media atau alat yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Apakah bentuknya berupa seperti sebuah modul atau seperti paket belajar yang akan diterapkan kepada siswa. Adapun prinsip yang berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran menurut Setyadi dan kawan-kawan pada tahun 2020 halaman 182, yang pertama yaitu perhatikan cara pembuatan media atau alat pengajaran yang akan dibuat. Jadi sebelum membuat media atau alat pengajaran, hal yang harus diperhatikan yang pertama yaitu apakah alat atau bahan dalam pembuatan media tersebut itu mudah dicari atau sulit dicari, kemudian
bagaimana cara pembuatannya, apakah pembuatannya itu memerlukan waktu yang lama, kemudian berapa biaya yang dibutuhkan dalam pembuatan media atau alat pengajaran tersebut, serta siapa yang akan membuat media atau alat pengajaran yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu melakukan pengorganisasian media atau alat bantu pembelajaran. Jadi hal ini sama dengan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kegiatan pengorganisasian ini dilakukan dengan mengelola media atau alat pengajaran dalam bahan pengajaran, apakah itu berbentuk modul pembelajaran atau juga paket belajar. Yang ketiga yaitu memperhatikan kelengkapan media atau alat bantu yang dibutuhkan. Jadi sebelum menerapkan media atau alat bantu ini perlu diperhatikan apakah alat yang sudah disiapkan atau alat yang akan digunakan ini apakah sudah lengkap, kemudian jika tidak lengkap apakah ada alat pengganti dalam penggunaan media atau alat tersebut. Lalu yang keempat yaitu pengintegrasian pada seluruh kegiatan pembelajaran. Nah, pada pengintegrasian pada seluruh kegiatan pembelajaran ini dilakukan dengan memperhatikan apakah pengintegrasiannya sudah menyeluruh pada kegiatan pembelajaran, terus bagaimana pengintegrasiannya pada kegiatan pembelajaran. Jadi hal-hal tersebut harus diperhatikan dalam prinsip yang berkenaan dengan media dan juga alat pengajaran. Yang terakhir yaitu memiliki sebuah pemahaman bahwa penggunaan multimedia ini akan memberikan hasil yang terbaik. Jadi kelebihan dari multimedia ini lebih meningkatkan hasil atau kualitas belajar siswa. Jadi adanya pemahaman ini mampu membuat bahwa multimedia ini bisa mendukung kegiatan pembelajaran secara lebih baik. Baik, di sini saya akan memberikan contoh penerapan prinsip yang berkenaan dengan media dan alat pengajaran, yaitu ketika seorang guru hendak mengajarkan materi. Di sini saya mengambil contoh mengenai materi sistem tata surya pada kelas 6. Sebelum membuat media atau alat pembelajaran ini, guru harus mempertimbangkan karakteristik siswa dan juga karakteristik daerahnya. Karena pada karakteristik siswa dan daerah ini sangat berhubungan dengan media pembelajaran yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Apakah media pembelajaran ini sesuai dengan karakteristik siswa atau sudah sesuai dengan daerahnya. Nah, setelah melakukan pertimbangan tentang karakteristik siswa dan juga daerah siswa, nah guru boleh melakukan perencanaan mengenai media apa atau alat pengajaran apa yang akan digunakan. Di sini saya mengambil contoh mengenai multimedia interaktif. Jadi media ini atau alat pengajaran ini digunakan karena sudah sesuai dengan karakteristik siswa, kemudian sudah sesuai dengan karakteristik daerah siswa. Nah, sebelum membuat media dan alat pengajaran, hal yang harus diperhatikan yaitu bagaimana sih cara pembuatannya, kemudian apakah alat yang akan digunakan untuk pembuatan media ini sudah lengkap, serta siapa yang akan membuat media atau alat dalam pembelajaran ini, bagaimana nanti penerapannya pada kegiatan pembelajaran. Itu semua harus diperhatikan dalam pembuatan media atau alat pengajaran ini. Setelah dilakukan, kemudian dilakukan pengorganisasian media atau alat dalam pembelajaran. Jadi pengorganisasian ini dilakukan dengan mengelola apakah bahan pelajarannya ini berbentuk modul atau juga berbentuk paket belajar. Jadi setelah itu hal yang dilakukan yaitu menerapkan media atau alat pengajaran. Jadi bagaimana penerapannya pada keseluruhan kegiatan pembelajaran, juga
pada hasil akhir memiliki pemahaman bahwa sebuah multimedia itu dapat memperoleh hasil pelajaran yang baik dan dapat mendukung hasil pembelajaran dengan baik. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip yang berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Yang pertama yaitu merencanakan alat penilaian. Jadi langkah awal dalam merencanakan alat penilaian ini yang pertama yaitu menentukan karakteristik kelas dan juga usia. Jadi pada langkah ini perlu diperhatikan untuk mengetahui bagaimana sih kondisi kelas, kemudian berapa usia peserta didik. Yang kedua yaitu mempertimbangkan waktu atau durasi tes yang akan digunakan, berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam melakukan tes tersebut. Kemudian menentukan bentuk tes, apakah bentuk tes tersebut dalam bentuk deskripsi ataupun objektif. Yang ketiga yaitu menentukan berapa banyaknya butir tes yang akan digunakan. Nah, langkah kedua yaitu menyusun alat penilaian. Jadi dalam menyusun alat penilaian ini langkah-langkah pertama yaitu merumuskan tujuan dalam ranah, baik itu ranah kognitif, kemudian ranah afektif, dan juga ranah psikomotorik. Yang kedua, lalu langkah-langkah tersebut atau tujuan tersebut dijelaskan dalam bentuk perilaku siswa yang dapat diamati, seperti contohnya kegiatan partisipasi siswa dalam kegiatan diskusi. Yang ketiga yaitu menghubungkan atau menautkan penilaian pada bahan studi atau bahan pembelajaran. Jadi di sini dihubungkan atau menautkan kegiatan penilaian dengan bahan pengajaran. Yang keempat yaitu menuliskan berapa butir tes yang akan digunakan dalam kegiatan penilaian ini. Langkah ketiga yaitu memproses hasil penilaian. Jadi dalam proses hasil penilaian ini perlu diperhatikan yaitu menentukan norma dalam memproses hasil penilaian atau memproses hasil tes. Kemudian yang kedua menentukan skor standar yang akan digunakan. Skor standar ini sesuai dengan skor standar penilaian pada umumnya. Juga yang ketiga menentukan kegunaan dari hasil tes yang akan digunakan. Contoh penerapan prinsip yang berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian yaitu ketika sebuah sekolah mengembangkan sistem penilaian dengan sebuah langkah awal yaitu merencanakan kegiatan penilaian dengan memperhatikan atau menentukan karakteristik kelas dan usia. Jadi di sini sekolah tersebut menentukan bagaimana kondisi kelas, juga bagaimana berapa usia peserta didiknya. Kemudian menentukan bentuk tes atau ujian yang akan digunakan serta berapa banyak butir yang disusun. Kemudian dalam kegiatan penilaian ini juga sekolah mengikuti tujuan penilaian, baik tujuan tersebut dalam ranah kognitif, kemudian afektif, dan juga psikomotorik yang dideskripsikan atau dijelaskan dalam bentuk perilaku atau kecakapan belajar siswa yang dapat diamati. Kemudian menentukan tindak lanjut dalam hasil penilaian yang sudah dilakukan. Nah, setelah itu penilaian di sekolah ini harus dikelola sesuai dengan tujuan penilaian serta skor standar penilaian. Jadi hasil penilaian itu digunakan sebagai kepentingan pendidikan untuk mengupayakan hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan suatu kualitas pendidikan yang ada di sekolah. Baik, sekian presentasi yang sudah kelompok 5 sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.